Apakah judi itu dosa? Ini adalah pertanyaan yang sering memicu perdebatan di kalangan orang Kristen. Dalam Alkitab memang tidak ada larangan eksplisit tentang judi, taruhan, atau lotre. Hal ini membuat beberapa orang bertanya-tanya, apakah judi benar-benar salah di mata Tuhan, atau sekedar hiburan biasa seperti makan dan minum? Mari kita gali bersama. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat lebih dalam apa yang Alkitab katakan tentang uang dan bagaimana cara mendapatkannya. Menurut firman Tuhan, semua yang kita miliki adalah milik Allah. Rasul Paulus menulis, apa yang kamu punya yang tidak kamu terima dari Allah. 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. Alkitab menegaskan bahwa uang harus didapatkan melalui kerja keras dan usaha. Amsal 14 ayat 23 mengatakan, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi bicara mulut mendatangkan kekurangan. Kita juga diingatkan untuk tidak mencintai uang. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, Paulus mengingatkan kita bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ini mengajarkan bahwa uang bukanlah masalahnya, tetapi cinta atau ketergantungan pada uanglah yang berbahaya. Lalu, bagaimana dengan judi? Judi menggoda kita dengan janji kekayaan yang cepat. Alkitab memperingatkan kita tentang keinginan untuk cepat kaya. Amsal 13 ayat 11 mengatakan bahwa harta yang diperoleh dengan cepat akan menyusut, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit, maka sesungguhnya akan bertambah. Lalu kemudian di dalam Pengkhotbah 5 ayat 10 kita diingatkan bahwa siapa mencintai uang, dia tidak akan pernah merasa puas dengan uang itu. Jadi, kasino dan lotre seringkali menjanjikan kekayaan yang instan. Namun kenyataannya, banyak orang yang kehilangan segala-galanya di dalam perjudian. Judi tidak hanya menggoda dengan keuntungan cepat, tetapi juga membawa banyak orang pada kehancuran finansial dan emosional. Tuhan mengajarkan kita untuk bekerja dengan jujur dan berbagi dengan sesama. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, Yesus berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, kebiasaan berjudi justru menumbuhkan sikap ingin mendapatkan sesuatu tanpa usaha yang bertentangan dengan prinsip Alkitab untuk bekerja dan berbagi. Ada 3 alasan untuk menilai perjudian itu sebagai dosa. Yang pertama, motif keserakahan. Alkitab memperingatkan terhadap keserakahan. Contohnya 1 Timotius 6 ayat 10 dan Lukas 12 ayat 15. Mengapa? Karena keserakahan dapat menjauhkan seseorang dari iman. Motivasi berjudi adalah mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak uang. Maka ini adalah tanda bahwa hal tersebut bisa berdampak buruk. Kemudian selanjutnya adalah pengaruhnya yang negatif terhadap keluarga. Perjudian dapat merugikan keuangan keluarga. Maka itu dapat dianggap berdosa karena mengambil uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga. Alkitab mengajarkan agar tidak terjebak di dalam utang yang mengikat sesuai dengan Amsal 22 ayatnya yang ke-7. Yang ketiga, berjudi karena keputusasaan. Perjudian dilakukan seringkali untuk keluar dari masalah keuangan atau sebagai jalan pintas untuk kekayaan. Maka ini adalah tanda peringatan. Alkitab lebih mendukung kerja keras daripada skema cepat kaya sesuai dengan
Amsal 13 ayatnya yang ke-11. Mari kita lihat dampak buruk dari perjudian yang sering terjadi, baik itu bagi individu maupun masyarakat. Yang pertama, masalah keuangan dan kemiskinan. Perjudian sering menyebabkan orang kehilangan uang dalam jumlah besar yang dapat mengakibatkan masalah keuangan serius, bahkan kebangkrutan. Kecanduan berjudi dapat menguras tabungan dan memaksa seseorang untuk berhutang atau bahkan menjual harta benda untuk mendapatkan uang taruhan. Hal ini sering memperburuk kondisi ekonomi keluarga dan meningkatkan kemiskinan. Yang kedua adalah kecanduan dan juga dampak psikologisnya. Perjudian dapat menjadi kecanduan atau adiktif yang sulit diatasi tanpa bantuan profesional. Kecanduan ini menimbulkan masalah emosional seperti kecemasan, depresi dan stres, serta perasaan bersalah dan malu yang sangat kuat. Ketergantungan pada perjudian sering menyebabkan obsesi dan ketidakmampuan untuk mengontrol keinginan yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah masalah keluarga dan juga hubungan sosial. Perjudian yang tidak terkendali sering merusak hubungan keluarga. Orang yang kecanduan berjudi mungkin mengabaikan keluarga atau berbohong tentang masalah keuangan yang dialami. Perjudian dapat menyebabkan ketidakpercayaan, konflik, bahkan perceraian karena tekanan finansial dan emosional yang dirasakan oleh pasangan dan anggota keluarga. Ketidakstabilan ini juga dapat mempengaruhi anak-anak, menyebabkan trauma dan masalah psikologis pada generasi berikutnya. Yang keempat adalah tindakan kriminal dan ilegal. Kecanduan berjudi dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, atau penggelapan untuk mendapatkan uang taruhan. Perjudian ilegal seringkali berhubungan dengan aktivitas kriminal seperti money laundry atau pencucian uang yang meningkatkan risiko kejahatan di lingkungan masyarakat. Yang kelima adalah dampaknya kepada kesehatan fisik dan juga mental. Kecemasan dan stres kronis akibat kehilangan uang atau utang yang tinggi dapat mengganggu kesehatan fisik, termasuk menyebabkan tekanan darah tinggi, gangguan tidur, dan gangguan makan. Banyak orang yang kecanduan berjudi juga mengembangkan masalah kesehatan mental yang serius, termasuk depresi berat yang dapat meningkatkan risiko bunuh diri. Yang keenam, menghambat produktivitas kerja. Orang yang kecanduan berjudi sering kehilangan fokus pada pekerjaan mereka, yang menyebabkan kinerja kerja menurun, absensi meningkat, dan juga bahkan kehilangan pekerjaan. Produktivitas yang menurun ini berdampak pada ekonomi pribadi dan perusahaan, yang pada akhirnya juga mempengaruhi ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Yang ketujuh adalah kerugian ekonomi masyarakat. Perjudian memiliki efek ekonomi yang luas. Ketika seseorang mengalami kerugian besar, mereka mungkin membutuhkan bantuan sosial atau keuangan dari pemerintah atau lembaga sosial. Dan ini menambah beban pada sumber daya publik dan mengalihkan dana yang seharusnya bisa digunakan untuk program yang lebih produktif bagi masyarakat. Dan yang kedelapan adalah kerusakan moral dan spiritual. Perjudian mendorong sikap serakah dan seringkali menyebabkan orang menjadi tidak puas dengan apa yang dimiliki. Banyak agama maupun tradisi budaya memandang perjudian sebagai sesuatu yang tidak etis karena mengalihkan fokus dari kerja keras dan kejujuran yang merupakan prinsip penting dalam kehidupan spiritual dan sosial. Secara keseluruhan, perjudian berdampak negatif tidak hanya pada individu tetapi juga pada keluarga dan masyarakat. Dan memahami dampak-dampak ini bisa membantu seseorang untuk mempertimbangkan kembali sebelum terlibat dalam aktivitas perjudian. Sebagai kesimpulan, meskipun Alkitab tidak secara spesifik melarang judi, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjauhi cinta akan uang
dan tidak mengejar kekayaan dengan cara yang cepat dan beresiko. Kita dipanggil untuk hidup dengan bijak, bekerja dengan jujur, dan bersandar pada Tuhan sebagai penyedia segala kebutuhan kita. Sikap berjudi bisa menjadi tanda ketidakpuasan terhadap pemberian Tuhan dan kurangnya kepercayaan padanya sebagai penyedia. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.